sahabat sehat, balik lagi sama aku Bella di sini. Tentu aja di podcast Ngopi Ngobrol Inspirasi. Jadi hari ini aku nggak sendirian. Kali ini aku ditemenin sama Dokter Teddy selaku dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Pertamina Kota Tarakan. Halo dok, Halo, Bella. apa kabar dokter? Baik, baik. Baik selalu. Oke. Alhamdulillah. Jadi dok, sehari-hari kegiatannya apa aja dok? Sibukannya? Iya, jadi kalau untuk saya sendiri, sehari-hari pada prinsipnya kan pagi kami pelayanan di Poliklinik Bedah ya. Ya. Poliklinik Bedah, bila memang ada tindakan operasi yang terjadwal, kita akan lakukan tindakan operasi sore atau malam. Nah, bila emergensi, siap 24 jam. Seperti itu. Oh, jadi tindakan itu tidak harus selalu terjadwal ya dok, kadang tuh ada juga operasi yang urgent lah istilahnya seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi pada prinsipnya tindakan operasi kan dibagi dua kelompok ya, Ya. emergensi dan elektif. Elektif itu artinya terencana, artinya hal-hal yang tidak mengancam nyawa. Sedangkan emergensi adalah tindakan operasi yang harus kita lakukan segera, bila tidak dapat memberikan efek yang kurang bagus pada pasien, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Jadi operasi itu memang terbagi dua, seperti itu ya dok ya. Iya, Ada yang betul. urgent, istilah orang awam mengerti itu ada yang urgent, ada yang tidak lah. seperti itu ya, Emergensi dok. lah lebih Iya, tepatnya, emergency emergensi, seperti ya. itu. Oh, jadi sehari-hari ada perawat dan dokter yang jaga di ruang operasi dok. Iya, jadi kalau untuk sistem kita di sini, pada prinsipnya kalau untuk dokter kami selalu standby, ya, terutama untuk kami bedah umum, saya, tim dokter di rumah sakit ini, jadi standby 24 jam. Tapi bukan berarti di rumah sakit 24 jam, tidak. Jadi bersifat kayak on call. Jadi kalau di telepon langsung datang. Nah, tapi kalau jam kerjanya pagi jam 8 sampai jam 4. Oh, Kayak jadi gitu. dari sesuai jam kerja lah dok ya, dari jam 8 sampai jam 4 Iya. sore. Namun sewaktu-waktu jika dihubungi dalam Langsung terjadi datang. emergensi pasti datang ya. Iya. Wow, jadi benar-benar dokter di Rumah Sakit Pertamina Tarakan ini siap siaga ya dok ya 24 Iya. jam ya. Wow, jadi karena setahu saya kalau untuk seputar ruang operasi, dokter bedah itu jarang banget diketahui sama masyarakat luas dok. Karena kan yang orang tahu mungkin operasi ini terjadwal, sudah terschedule, hari apa, hari apa, hari apa. Dan kebanyakan mungkin orang belum tahu ya dok ya sahabat sehat bahwa di Rumah Sakit Pertamina ini dokternya nggak hanya siaga di kantor aja pada saat jam kerja, namun siaga juga meskipun di luar jam kerja ya dok ya. Iya. Jadi sewaktu-waktu jika ada emergensi, dokter pasti langsung datang dan sigap menangani pasien yang ada di rumah sakit ini ya dok ya. Iya. Dan mungkin sahabat sehat masih belum tahu nih dok, belum mengerti apa aja sih tindakan yang diambil dalam operasi, bagaimana prosedurnya, dan apa aja sih dok yang dipersiapkan untuk melakukan operasi. Iya, baik. Jadi pasien operasi itu pasti sumbernya dari 3. Pertama dari poliklinik atau dari UGD, atau yang ketiga dari ruangan. Artinya ruangan itu kami dokter bedah mendapatkan konsultasi dari sejawat yang lain, bisa dari penyakit dalam, bisa dari bagian pediatrik atau anak ya, yang memerlukan tindakan pembedahan. Nah, begitu kami melakukan evaluasi pada pasien, kami memutuskan tindakan operasi. Pada prinsip memang tetap harus kita diskusikan dengan pasien maupun dengan keluarga untuk pengambilan keputusan kan. Nah, bila keputusan telah diambil dengan telah mengetahui resiko tindakan operasi serta komplikasi kemungkinan yang akan terjadi pasca operasi. Nah, bila pasien sudah setuju, kita persiapkan untuk tindakan operasi. Nah, tindakan operasinya ini ya seperti saya sampaikan, ada bersifat elektif terencana atau emergensi yang harus segera dilakukan. Nah, kalau dia elektif terencana ya kita bisa atur jamnya. Kebetulan untuk rumah sakit kita ini untuk kendala-kendala jadwal operasi sampai sekarang sebenarnya sih belum ada. Jadi pada prinsipnya kita menyesuaikan semuanya. Kan di sini operasi tidak hanya dokter
umum, tapi ada juga teman sejawat ortopedi atau bedah tulang ya, urologi, bedah saluran kencing, dengan kemudian dari obgyn, kandungan kayak misalnya operasi sesar. Jadi kalau untuk penjadwalan selama ini sih sampai sekarang nggak pernah ada masalah, kita selalu menyesuaikan. Nah, kalau operasi emergensi yang mengancam nyawa tetap juga tidak bermasalah sampai sekarang, karena pada prinsipnya emergensi bisa menyalip operasi elektif. Jadi misalnya kita rencanakan operasi ini jam 8 pagi, tiba-tiba ada emergensi jam 8 pagi juga. Nah, dia bisa masuk duluan operasi. Kenapa? Karena kalau kita tidak kerjakan mengancam nyawa. Iya. Nah, selama ini sih masih aman saja, tidak pernah ada permasalahan dalam hal apa penjadwalan. Nah, misalnya kalau mundur pun, pada prinsipnya tanggung jawab dokter penanggung jawab menjelaskan kembali lagi kepada pasien yang akan melakukan tindakan operasi terencana buat reschedule, dimundurkan mungkin 1-2 jam lagi. Alasannya ya Karena ada operasi emergensi. Oh Ya, seperti iya. itu untuk penjadwalan. Dan untuk tata cara nih dok, mungkin orang sahabat sehat di luar sana itu masih belum tahu gimana sih dok tata cara sebelum kita masuk ke ruangan operasi. Dan saya rasa dari awal saya masuk, saya grogi ketemu dokter dan endingnya ruangannya dingin banget. Itu kenapa sih dok ruangan operasi ini sedingin ini? Tangan saya sampai dingin Iya, iya. masuk di pintu masuk. Iya, Itu gimana baik. dok? Jadi kita ambil contoh aja ya pasiennya, misalnya ada tuan A mau operasi usus buntu lah ya. Jadi dari unit gawat darurat sudah diputuskan, oh ini usus buntu pak, harus operasi, disarankan, dan dari pasien pun tidak ada kendala atau tidak ada keberatan, setuju aja kan, dipersiapkan naik ke ruangan, kemudian masuk ke ruang operasi. Yang pasti pertama masuk di ruang penerimaan. Di ruang penerimaan itu kami akan melakukan cross check, apakah ini pasiennya sudah benar, jangan sampai tertukar orang. Iya, takut Terus ditukar dia. iya, operasinya benarkah, tindakannya operasi usus buntu, dan kelengkapan lainnya, contohnya kayak hasil darah dan ronsen USG. Nah, itu begitu sudah disiapkan di ruang penerimaan, pasien dimasukkan ke ruang operasi. Nah, begitu masuk ke ruang operasi, nanti dari teman-teman anestesi atau dokter bius yang akan mempersiapkan pembiusan terlebih dahulu, baru dokter bedah bekerja. Nah, kenapa di ruang operasi itu dingin? Sampai kadang habis operasi pasiennya, waduh, dingin sekali, menggigil kayak gitu kan? Iya, karena dingin banget dok ruangannya. Iya, jadi tujuannya yang pertama membuat tekanan di dalam ruang operasi itu lebih tinggi. Artinya jadi kalau ada kuman-kuman pertama itu tidak bisa bertumbuh, atau misalnya begitu kita buka pintu kan keluar dia. Nah, kebetulan OK kita ini termasuk yang cukup bagus, sistem AC-nya oke, kemudian di setiap sudut dari ruang operasi ini ada vakum ya, untuk exhaust fan, artinya mengeluarkan udara-udara, dan di situ juga ada filter udara di sini, jadi cukup bagus juga. Oh, jadi setiap sudut ruangan operasi ini dok ada vakum ya ternyata ya? Ada vakumnya dan sudah dengan filter semuanya, AC-nya juga. Jadi harapannya dengan sistem kayak gini tidak terjadi pertumbuhan kuman, karena operasi kan dianggap sebagai ruang yang steril ya. Iya. Oh, seperti itu ya dok, karena saya baru pertama kali dok ke Iya. ruangan operasi, dan gitu masuk, dingin banget ruangan operasi. Gitu. Jadi kan dari yang saya tadi grogi, tambah lagi ruangannya dingin, makin dingin. Jadi kayak gitu. Jadi gunanya seperti itu ya dok, supaya untuk bakteri dan kumannya itu tidak berkembang lah ya dok, karena atau dia keluar dia secara tidak langsung melalui perbedaan tekanan. Oh, seperti itu ya dok. Maka dari itu kenapa ruangan operasi ini cukup dingin, bahkan dingin sampai pasiennya itu kadang-kadang kedinginan ya dok ya. Iya. Oke. Dan untuk kebersihan ruangan operasi nih dok, karena kan seperti yang dokter bilang, ruangan operasi itu termasuk ruangan yang steril.
Dan itu untuk mensterilkannya itu berapa kali sehari sih dok? Iya, jadi pada prinsipnya kalau untuk di ruang operasi kita di sini di Rumah Sakit Pertamina Tarakan, setiap tindakan selesai langsung dari tim kebersihan ruang operasi akan melakukan pembersihan dan disinfektan. Jadi ada cairan pembersih yang memang sudah disiapkan, yang ada campurannya klorin juga ya untuk mematikan kuman-kuman yang ada. Kemudian setelah dibersihkan, bila memang ada operasi selanjutnya bisa lanjut. Kalau memang tidak, kita tutup ruang operasi. Jadi ruang operasi ini ada 2 ya. Jadi kadang kita pakainya selang-seling kayak gitu. Nah terus kalau misalnya tidak ada tindakan operasi, maintenance hariannya memang selalu dibersihkan 2 kali sehari, pagi dengan siang. Oh jadi ruangan operasi benar-benar meskipun tidak digunakan atau digunakan pasti selalu setiap hari dibersihkan ya dok. Iya. Jadi benar-benar ruangan operasi ini sangat steril teman-teman. Jadi bukan berarti tidak digunakan itu tidak dibersihkan ya dok, Iya. tapi tetap harus selalu dibersihkan. AC-nya pun nggak mati, nyala terus nih. Oh jadi AC-nya Iya. ini sahabat Wajib sehat nggak boleh mati. nyala terus, karena kalau misalkan mati mungkin harus mensterilkan lebih lama lagi ya dok kan ya. terjadi kekacauan tekanan kan, jadi bisa Iya. ya resiko terjadi pertumbuhan kuman kuat. Jadi pada prinsipnya AC nyala terus, maintenance harian juga ada tidak ada operasi tetap maintenance harian dilakukan. Seperti itu ya dok ya. Jadi dan untuk pergantian pasiennya nih dok dalam melakukan operasi, kan seperti yang dokter bilang ada yang terjadwal dan itu terjadwal pasti ada jam-jamnya kan dok. Iya. Dan itu setelah operasi pasti ruangannya dibersihin, alatnya dibersihkan, segala macam didisinfektan dan lain-lainnya. Itu jarak selangnya itu berapa lama sih dok antara pasien A dengan pasien B operasi? Iya. Jadi kalau untuk kecepatan pemakaian ruang operasi pasca pembersihan paling cepat itu bisa setengah jam. Setengah jam itu yang paling cepat ya dok ya? Paling lama 1 jam, tergantung dari operasi sebelumnya, karena kan ya namanya operasi, nah mungkin tidak ada darah. Itu yang paling pertama. Dan tidak semua operasi juga tidak mengandung banyak kuman. Misalnya kayak operasi yang nanah contohnya kan, dia nanah bercampur kuman juga kan, bakteri kan. Nah kadang nggak sengaja jatuh ke lantai. Nah jadi itu proses betul-betul dibersihkan baru dapat digunakan seperti itu. Jadi kita kasus demi kasus dari operasi sebelumnya berbeda-beda. Jadi makanya kami kasih variasi antara setengah jam sampai 1 jam bisa digunakan. Jadi benar-benar kebersihan dan kesterilan ruangan ini benar-benar dijaga ya dok ya. Iya. Jadi nggak sembarangan nih sahabat sehat. Jadi ruangan operasi itu adalah ruangan yang benar-benar harus steril dan bersih karena menyangkut dalam tubuh ya dok. Ini menyangkut. Iya, karena resiko kan pemudahan kan. Iya. Masa kita operasi pulang bawa oleh-oleh kuman. Jangan ya dok ya, jangan sampai oleh-olehnya penyakit lagi. Kalau bisa setelah keluar dari ruangan operasi itu kesehatan yang lebih baik lah ya dok ya. Harapannya sih dengan kondisi steril seperti begini, apa yang kita bisa capai? Pertama itu luka operasi bisa kering dengan sempurna dengan baik. Nah itu salah satu faktor itu juga dari ruang operasi yang bersih. Tapi bukan berarti luka basah pasca operasi ya ruang operasinya kotor, tidak, belum tentu. Tapi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi itu ruang operasi. Oh seperti itu dok. Jadi benar-benar operasi ini harus dilakukan secara teliti dan detail ya dok ya. Iya, jadi tantangannya kita itu yang pertama mempersiapkan operasi. Habis itu saat operasi dan setelah operasi jangka pendek dan setelah operasi jangka panjang. Jadi tanggung jawabnya cukup besar juga, bukan berarti persiapkan operasi setelah operasi selesai dadalala. Di maintenance juga. Enggak kayak gitu ya dok ya. Jadi benar-benar sahabat sehat, walaupun setelah operasi itu bukan berarti dokter-dokter ini sudah ngebiarin aja ya dok ya, tapi tetap dicek juga perkembangannya ya dok ya. Terutama mengenai luka kan sangat enak sekali bila mana datang pasien kontrol pasca operasi lukanya basah,
atau lukanya bernanah, sedangkan kita ketahui operasi ini bersifat steril kan, Iya. kok bisa muncul nanah. Jadi kan tidak enak sekali. Usut punya Iya. usut, rupanya bakteri ini datangnya dari ruang operasi Iya, yang tidak bener, bersih. Dok. Iya. Nah, jadi Benar. kita menjaga standar mutu lah kan, dan selalu dikontrol seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Jadi untuk di ruangan operasi sendiri nih, Dok, biasanya itu berapa orang sih, Dok, kalau untuk dalam penanganan satu pasien? Jadi kasus demi kasus beda ya. Jadi Iya. pada prinsipnya yang berada di dalam satu pasien, yang kedua dokter yang mengoperasi, asisten operasi bisa 2 sampai 3 orang. Kemudian dari dokter bius beserta asistennya. Jadi ya, kita hitung-hitung di dalam bisa total 7 sampai 8 iya, orang 7 lah ya, sampai Dok, 8 ya? orang di dalam. Dalam menangani satu pasien ya, Dok, Iya, ya? Itu contoh kasus seperti operasi apa, Dok? Usus buntu atau? usus buntu, anggaplah usus buntu lah ya. Jadi Iya. dokter operator 1 kan sudah dengan pasiennya, dokter operator 1 jadi 2, terus asisten 2 sudah berempat. Nah ditambah dokter bius dan asistennya sudah ber-6, tambah 1 yang untuk melakukan pengaturan misalnya kelengkapan selama berjalannya tindakan operasi. Jadi ya kurang lebih 7 minimal. Itu iya, minimal ya, Dok, ya? Kalau operasi besar bisa lebih dari itu. Oh, kalau operasi besar itu seperti apa sih, Dok? Kalau operasi besar? untuk kita di sini operasi besar untuk rumah sakit kita ini aja ya, Pertamina Tarakan, ya misalnya buka perut, misalnya usus buntunya pecah atau tumor khusus seperti itu. Ada juga dari teman kami ortopedi, misalnya operasi tulang belakang atau operasi besar juga kan. Oh, itu termasuk operasi besar ya, Dok, ya? Iya. Oh, seperti itu. Jadi emang dilakukannya nih selang-seling ya, Dok? Bukan Iya. berarti, jadi kalau setiap operasi dokter ikut? Maksud saya setiap operasi sesar atau Nah, mungkin jadi atau kan dari tergantung oh jadi kan bagian masing-masing oh kan. tergantung Iya, kalau saya kan seperti itu ya, Dok, ya? dari divisi bedah umum. Jadi kan yang operasi bukan hanya bedah umum, tadi saya sampaikan ada juga dari teman ortopedi atau bedah tulang, urologi, dan dari dokter kandungan seperti itu. Oh, tapi tetap bekerja sama ya, Dok, Iya, dengan dokter? dipakai rame-rame dan dijaga rame-rame. Jadi rame-rame lah ya, Dok, ruangan rame-rame. Oke, seperti itu. Dan untuk alat-alatnya nih, Dok, ini kan mungkin kalau sahabat sehat tuh ngelihat alatnya, wah ini kayak serem banget gitu nih, apalagi sendirian. Tapi ini alat-alatnya apa aja, Dok, nama alat-alatnya? Iya, jadi kalau untuk ruang operasi kita di sini nih belum terlalu banyak juga ya. Jadi ini peralatan standar, ada mesin bius, ada lampu 2 unit tempat tidur beserta monitor, dan kemudian di belakang kami ini ada peralatan laparoskopik. Itu apa, Dok? Iya, jadi lagi tren sekarang ini minimal invasif ya, terutama dalam hal usus buntu, karena sudah zamannya lah sekarang ini operasi itu lukanya kecil-kecil. Jadi lagi ngetren ya, Dok? Lukanya Saya kira kecil-kecil, bajunya. kalau bisa tidak berbekas dan Oh, lama iya. perawatan di rumah sakit, karena tuntutan zaman sekarang itu kita harus ikuti perkembangan zaman. Kan dunia kedokteran bedah berkembang sekali kan. Iya. Nah, jadi ada pasien itu ya kalau misalnya masih standar, belum terlalu parah, kita bisa laparoskopik, jadi lukanya kecil, habis operasi pasiennya bisa langsung pulang dalam waktu 24 jam pasca operasi. Jadi sangat menyenangkan sekali bagi pasien, bagi yang mereka takut berada lama di rumah sakit, dan takut yang namanya luka operasi. Nah, itu yang usus buntu. Jadi kalau untuk kita di sini laparoskopik kita, kalau untuk bagian bedah yang bisa kita kerjakan di sini untuk saat ini saja ya, operasi laparoskopik untuk usus buntu dengan batu empedu. Usus buntu dan batu empedu dengan batu empedu. Untuk bagian bedah saja. Terus kemudian dari teman kita yang dari Objin
bisa melakukan tindakan, contohnya misalnya kista kandungan kan bisa berlaparoskopi. Kalau operasi sesar dok? Nah mungkin kan Oh iya. kan bayinya besar. Oh iya benar. Operasi kecil ya dok? Oh iya Ini benar. khusus yang kecil-kecil aja. Oh ternyata sekarang sudah ada ya dok yang seperti itu ya. Jadi Iya. operasinya sudah tidak seperti zaman dulu loh dengan harus sakit. Apalagi yang Iya. sakitnya menahun ya dok ya. Iya. Karena biasanya ada operasi setelah operasi usus buntu itu sakit-sakitnya itu masih ada bekasnya. Kalau sekarang itu tidak ada ya dok? Iya. Namanya mohon maaf tadi dok? Namanya Laparoskopik. laparoskopik. Iya. Oh, Laparoskopik. jadi zaman sekarang ada yang namanya operasi laparoskopik. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada riwayat usus buntu, semoga aja sehat selalu ya teman-teman ya. Mungkin yang kurang tahu kan dok, di rumah sakit kita ini ada operasi yang namanya laparoskopik. Iya. Jadi itu ya. Selain itu juga kita di sini bisa namanya artroskopi. Jadi misalnya ada permasalahan di daerah sendi, nanti kan ada teman kami dari bagian bedah tulang kan. Ya. Nah, jadi pakai alat-alat kurang lebih komponen alatnya hampir sama. Cuma beda stick ditangani alat yang ditangani aja. Ya. Tapi memberikan hasil yang sama kayak minimal invasif juga, lukanya kecil. Jadi yang misalnya kayak aduh lututnya sering sakit-sakitan kayak gitu kan, diperiksakan rupanya ini harus tindakan orang dikerik. Nah kalau kita gimana ya, nah mungkin lah operasi besar dibuka lututnya dibersihkan kan, mending artroskopi luka kecil. Jadi memang saat sekarang kami di Rumah Sakit Pertamina Tarakan lagi berusaha mengembangkan minimal invasifnya, kami lagi berusaha mengembangkan, semoga bisa berkembang bagus. Amin. Dan dilengkapi dengan alat-alatnya baru. Iya. Seperti itu. Benar dok. Jadi buat teman-teman sahabat sehat nih, jangan takut untuk operasi ya dok, karena kita di Rumah Sakit Pertamina Kota Tarakan ini berusaha untuk selalu upgrade ya dok ya. Apapun entah operasi segala macam dalam penanganan ya dok, nggak melulu seperti zamannya dulu ya dok ya. Dan nyeri kita usahakan menghilangkan nyeri iya, karena sebagian pokoknya. Besar masyarakat di takut Indonesia operasi karena takut nyeri karena setelahnya itu ya dok ya. Setelah operasi tuh ada yang aduh nyelekit gitu ya kan ya kak. Apalagi kalau misalkan operasi usus buntu itu dok, banyak banget kadang-kadang aduh ini sakitnya masih ada nih, nyerinya gitu ya dok ya. Jadi dokter-dokter di Rumah Sakit Pertamina Kota Tarakan ini berusaha untuk meminimalisir itu ya dok ya, meminimalisir nyeri itu. Maka dari itu dokter anestesi juga berperan di ruangan operasi ini kan ya dok ya. Dan gak cuma dokter bedah aja, ada asisten dokter juga, ada perawat juga, dan juga ada dokter anestesi juga ya dok. Sekitar 7 orang dalam penanganan di ruang operasi teman-teman. Dan sebenarnya sih banyak banget pertanyaan karena saya baru pertama kali kan dok di ruangan operasi ini, dan bener-bener tangan saya dingin nih sahabat, karena memang ruangannya dingin. Kalau untuk dokter mungkin karena udah biasa ya dok ya dinginnya. Kayaknya sih karena saya gemuk ya. Aduh nggak gitu kan. Nggak gitu. Mas Arman juga tadi tuh udah dingin-dingin banget. Cuman Mas Arman berusaha untuk tegar aja ya Mas Arman. Kalau dokter mungkin udah biasa dinginnya karena sering operasi kan ya dok ya. Jadi bener-bener operasi ini gak bisa sembarangan ya dok ya, kalau dalam penanganannya. Gak boleh. Jadi pada prinsipnya kita memegang konsep itu yang nomor 1 dulu, aman. Untuk mencapai kata aman banyak yang harus ditempuh, misalnya ya kayak tadi saya jelasin persiapan-persiapannya. Kan kalau sudah dijalankan sesuai dengan checklist itu kan berarti aman. Harapan kita aman. 1, nomor 2 apa? Nyaman, ya. Aman dan nyaman. Kalau aman tapi tidak nyaman, aduh. Nanti kena komplain kan. Jadi kita aman dan nyaman. Nyamannya apa? Habis operasi pasiennya santai-santai, tidak perlu memikirkan rasa sakit, kayak gitu. Jadi ya banyak juga yang bilang habis operasi enak juga ya, kayak gitu. Jadi terminimalisir
meminimalisir lah rasa sakitnya ya dok ya. Iya, Kalau betul. misalkan dalam operasi pernah nggak sih dok di ruangan operasi itu ada pasien yang mau dibius lokal istilahnya? Oh ya, jadi itu kalau untuk pembiusan kita kasus demi kasus kita lihatnya. Oh jadi itu tergantung kasus juga ya dok ya? Iya, Nggak tergantung melulu kasus demi kasus. sama. Jadi memang ada istilah by request dari pasien, tetapi apapun by request dari pasien tetap kita timbang bagi apa keamanannya pasien. Iya. Kalau kita misalnya contohnya ngangkat kutil ya kan, kutil misalnya, tapi kutil raksasa lah ya, Iya. misalnya 4 sentian. Nah mungkin kita bilang ini suntik lokal bisa aja. Tapi kalau bagi pasien yang kita intinya jangan pernah meremehkan orang akan rasa perih, nggak boleh. Jadi ada orang, badannya gede besar takut jarum suntik, nggak boleh kayak gitu. Kita harus fair. Artinya kita sampaikan, Pak, kalau yang seperti begini bisa suntik lokal saja. Kalau dia bilang, Dok, saya takut jarum suntik, saya mau ditidurkan saja. Tidurkan saja. Nah, Iya biasa. untuk ada keputusan pasien tidur itu seperti kita timbang lagi, kita konsultasi sama dokter bius untuk apa? Pastikan aman nggak ini kalau ditidurkan. Untuk tindakan itu, oh aman aja ya sudah, why not? Kan Berarti aman dan nyaman. iya benar, kembali lagi aman dan nyaman ya dok ya. Iya. Benar, jadi nggak semerta-merta kalau misalkan pasien udah stop saya mau dibius lokal aja, tapi dokter tidak menyarankan untuk itu gimana dok? Kalau misalkan pasien saya mau bius Kami lokal pasti aja. sampaikan baik-baik. Jadi memang kadang banyak kesalahpahaman di masyarakat. Nah itulah gunanya kita dokter itu banyak berbicara, banyak menjelaskan. Sudah tidak zamannya itu operasi ya, sudah kita tunggu langsung di ruang Iya. operasi, enggak. Kita jelaskan tahapan-tahapannya maupun sampai pasca operasinya harus dijelaskan. Karena secara tidak langsung kita membuat kontrak kerjasama dengan pasien sebenarnya. Walaupun semuanya bukan kita kerjasama, karena Iya. kita kan bersifat menolong dan memang ada jasa kan. Iya. Nah tapi ini kurang lebih mirip seperti kontrak kerjasama. Iya. Nah, jadi kita membangun kepercayaan kepada pasien, demikian juga pasien mempercayakan dirinya untuk dioperasi oleh kita. Oh seperti itu ya dok. Itulah. Jadi benar-benar sebelum melakukan operasi, tindakan operasi, dokter pasti menjelaskan ya dok ya. Iya. Ini harus dioperasi, ini harus seperti ini. Jadi pasca operasi seperti ini. Apakah ibu setuju gitu ya dok Iya, ya? inform Jadi- consent lah kita bilang. Oh info konsen ya Iya, dok ya? harus ditandatangani dalam keadaan sadar. Harus ya dok ya? Harus. Jadi harus Kalau bisa- pasiennya ya? Iya, kalau bisa, maksudnya kan persyaratannya misalnya sudah lebih dari 17 tahun bisa memutuskan buat dirinya sendiri dan sadar baik, Iya. bisa. Kalau tidak sadar atau di bawah umur, ya walinya, siapa orang tua. Kalau tidak, saudara kandung. Kayak gitu. Oh jadi kalau di atas umur 17 tahun itu sudah bisa memutuskan sendiri bagaimana Iya. atas tindakan itu ya dok ya? Iya. Tapi kalau di bawah umur atau di bawah alam tidak sadar lah di bawah alam sadar maksudnya tidak sadarkan diri lah seperti Iya. ya dok ya, jadi itu bisa diwakilkan. Persetujuan wakilnya, kecuali misalnya pasien itu ya misalnya tidak punya identitas, tidak sadar, tidak ada keluarga dan kita harus melakukan tindakan segera, ya tidak perlu persetujuan kan. Oh. Bersifat life saving, Oh jadi menyelamatkan nyawa kan. tidak semuanya harus Tapi diusahakan ada informed consent, diusahakan ya dok. harus. Jadi itu tetap diusahakan sahabat sehat, tapi kalau misalkan memang pasien itu tidak memiliki identitas, kita juga tidak tahu keluarganya yang mana, tidak ada, Iya, dan tidak apalagi sadar pasiennya kan. banyak kasus seperti kecelakaan ya dok ya, Iya. apalagi kasus seperti itu banyak kan dok ya, maksudnya Iya. kecelakaan yang cukup hebat sampai mungkin lukanya parah dan harus segera Iya. tindakan operasi, itu pasti ya dok ya. Iya, diusahakan. Diusahakan jika tidak ada identitas sahabat sehat. Iya. Jadi semuanya itu harus ada persetujuan, diusahakan ada persetujuan ya dok Iya. ya. Dan nggak sembarangan asal udah ini harus operasi aja gitu ya, nggak kayak gitu ya dok ya. Bahaya juga, takutnya pas operasi keluarganya dateng, tuh bahaya juga tuh sahabat sehat. Oh jadi banyak banget
ilmu yang bisa kita ambil ya dok ya di sini. Dan tenang aja sahabat sehat, ruangan operasi ini tidak semenakutkan yang dilihat ya dok ya, tidak semenakutkan itu, karena banyak banget masyarakat itu yang takut dengan kalimat ruang operasi itu, ada apa nih, aduh gimana nih, kan pasti gitu ya dok ya. Padahal tidak seperti itu, tidak semenyeramkan yang ada itu. sih mungkin kita ciptakan suasana keren. Ya keren lah, harus Jadi keren ruang juga operasi kan itu dok ya. kelihatan keren. Mungkin Oke, mungkin Mas Arman bisa tolong nyalain lampunya nih. Mungkin biar sahabat saya Jadi bisa kan lihat. kelihatan Wow, jadi sahabat saya keren. bisa lihat sendiri ruangan operasi di Rumah Sakit Pertamina Kota Tarakan ini tidak semenyeramkan yang di awal tadi, cuman karena lightingnya aja kita main-mainin ya dok. Biar apa tadi dokter bilang, biar keren. Sebenarnya itu ruangan operasi seperti ini sahabat saya, tidak semenakutkan itu dan tidak semenyeramkan itu. Dan dokter-dokter dan Rumah Sakit Pertamina Kota Tarakan ini juga selalu mengupgrade ya dok, bagaimana menciptakan suasana yang aman, yang nyaman, sehingga pasien juga tidak merasa tertekan. Karena kan dok, ibaratkan pada saat dan sebelum melakukan operasi itu, pasien pasti kayak aduh nih gimana saya selanjutnya nih, itu pasti kayak gitu kan dok ya. Jadi kayak aduh nih kayak gimana, aduh saya sendirian. Iya, itulah makanya kita stresnya bangun udah komunikasi gini. yang baik kan. Iya. Kalau komunikasi nggak bagus, pasien itu nggak ada gambaran apa yang akan dia hadapi di depan. Iya. Nah, itulah tujuan kita bicara banyak, cerita, dan kita juga tahu apa yang menjadi kendala-kendala pasien. Kita selesaikan kendalanya dalam pikiran, biar dia tidak tenggelam dalam pikirannya sendiri kan. Seperti Iya. itu. Karena itu berpengaruh juga ya dok ya, karena stres dan tertekan itu juga bisa berpengaruh kayak dok ya ke pasiennya, karena udah sendirian di sini, dokternya banyak banget kan, biasa kayak gitu Iya, dok. kadang pasien yang nggak kita bius total, kadang kalau dia rasa takut yang berlebihan, pasca operasi saat bangunnya itu yang kadang kayak dia antara alam sadar dan tidak sadar, jadi kadang ngamuk-ngamuk pasca operasi. Oh, jadi pada ada yang seperti itu? saat bangun kan saking Mungkin. terbawa suasana takut kan, jadi Iya. menangis dan sebagainya. Oh ada dok ya sampai seperti itu. Jadi sahabat sehat jangan khawatir dan gak perlu khawatir, karena di saat sahabat sehat semua mempercayakan nih tindakan operasi di Rumah Sakit Pertamina Kota Tarakan, teman-teman semua akan ditanganin oleh dokter-dokter spesialis yang hebat dan ahli dalam bidangnya ya dok ya. Dan Iya. gak perlu khawatir karena dokter-dokter sini selalu mengupgrade. Bukan berarti dokter di sini tidak mengupgrade ya dok ya. Setiap hari dokter di sini selalu mengupgrade ilmu, wawasan dan cara operasi ya dok, supaya aman dan nyaman untuk sahabat sehat. Jadi sahabat sehat gak perlu takut dan gak perlu khawatir kalau misalkan melakukan tindakan operasi di Rumah Sakit Pertamina Kota Tarakan. Oke dok, saya rasa saya sudah mulai mengenal nih ruangan operasi. Jadi first impression saya tuh sebenarnya awalnya takut dok. Iya. Karena ya namanya ruangan operasi ya dok, jarang didatangin lah, dikunjungi oleh ibaratnya sama saya sendiri, walaupun saya setiap hari di kantor, tapi saya baru pertama kali ke ruangan operasi. Dan begitu awal masuk, aduh ruangan operasi, aduh serem nih begitu. Makanya gitu di depan, aduh dok saya deg-degan karena padahal saya nggak operasi, cuman duduk di sini aja, tapi emang deg-degannya berasa banget, apalagi pasien ya dok ya. Jadi maka dari itu dengan banyaknya dokter ngomong, ajak pasien ngomong juga, dokter ajak saya ngomong juga, saya agak tenang. Oh iya dokter jelaskan ruangan operasi seperti ini. Oh ya akhirnya saya sedikit lebih mengenal lah dok. Gimana sih ruangan operasi ini, ternyata tidak semenakutkan itu ternyata. Iya, apalagi pasien banyak, misalnya contohnya pasien-pasien saya yang ya remaja-remaja wanita lah ya, yang suka drakor drama Korea. Begitu masuk ke sini, wih, dok ini kok kayak yang di drama yang sering saya nonton. Aduh, biasa kayak gitu. Pernah ada yang kayak gitu ya dok ya? Banyak, biasa karena dilihat, wih keren juga ya kayak di drama Korea lah. Aduh, jadi dokter nih kayak, ya ini saya lagi yang promosi gedung baru kami. Bisa lah ya dok ya, sekalian speak lah ya tentang ruangan kita ini. Wow, jadi sahabat sehat nggak perlu khawatir ya kalau misalkan kesini, sedangkan ada pasien remaja aja bilang di sini nih kayak ruangan drakor yang dia tonton ya. Apalagi emang zaman sekarang tuh hype-nya banget dok,
drakor-drakor ya ada dokternya kayak Iya. gitu. Jadi ya biasa lah ya dok ya Iya. kalau perempuan Ruangannya apalagi aja saya. ya, kalau dokternya kan gendut kayak gini nih. Enggak gitu Nggak dok, masuk. enggak gitu. Oke, ya kayak gitu kok dok, tenang aja. Kalau misalkan emang kalau dokter kan ya sama dok, gantengnya dok, tenang aja dok. Tenang aja dok, dokter sama juga kok kayak drakor yang di drakor, tenang aja dok. Oke sahabat Oke, sehat, oke. kita udah sharing ya dok ya Iya. seputar gimana sih ruangan operasi itu, prosedurnya, bagaimana cara penanganannya, siapa saja yang ada di ruangan operasi, dan sahabat sehat nggak perlu khawatir dan nggak perlu takut tentang operasi itu tidak semenakutkan itu teman-teman. Jadi saya mengucapin terima kasih banget nih buat Dokter Teddy udah meluangkan waktunya, sudah mau sharing sama kita di sini, sudah berbagi ilmu dan pengalaman ya dok ya. Iya. Terima kasih banyak Dokter Teddy sekali lagi, Iya. sehat selalu, bahagia selalu Dokter Teddy. Sama-sama Bella. Semoga dengan adanya podcast ini bisa menambahkan edukasi kepada sahabat sehat semua. Sekali lagi saya bilang ruangan operasi itu tidak menakutkan itu karena ada Dokter Teddy nanti kalau ketemu, kalau di ruangan operasi ya dok ya. Iya. Kalau masuk di ruangan operasi ketemu sama Dokter Teddy, dokter yang ada di drakor drama Korea. Masuk di ruangan seperti drama Korea ya dok ya. Oke, sehat selalu Dokter Teddy, terima Oke, kasih banyak. makasih, Senang Bella. banget bisa melakukan podcast hari ini sama Dokter Teddy Oke. seputar ruangan operasi. Dan buat sahabat sehat, ingat jaga selalu kesehatan teman-teman semua. Bukan berarti seperti ini kita mau teman-teman semua sakit, itu tidak ya dok. Tapi kita mengedukasikan kepada teman-teman bahwa Rumah Sakit Pertamina Kota Tarakan ini memiliki fasilitas ruangan operasi yang memadai dan pastinya selalu upgrade setiap harinya, dan juga ditangani oleh dokter-dokter yang ahli dalam bidangnya. Dan sekian untuk podcast kita hari ini. Selalu jaga kesehatan, pakai masker kemana-mana, jangan lupa stay safe is number one. Saya Bella dan Dokter Teddy ucapin thank you buat teman-teman sahabat sehat yang udah nemenin kita dari awal sampai sekarang, sampai di penghujung podcast kita hari ini, dan see you. Bye. Bye.